Saya akan menjelaskan R&D dan resep. Tim R&D kita akan selalu melakukan research dan akan men-share semua teknologi baru kepada peserta program. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tadi yang saya kasih satu jenis nutrition fact, itu bukan hanya satu nantinya. Nanti akan dikembangkan oleh tim R&D dan akan ada beberapa jenis dengan konsep yang sama tetapi memiliki tekstur, rasa yang mungkin agak berbeda. Itu yang tadi kami jelaskan dengan support dari tim R&D. Seperti diketahui bahwa peserta program ini akan mendapatkan coaching selama 9 bulan. Berbeda dengan program seminar yang hanya akan berakhir 3-4 hari saja. Jadi di sini dijelaskan bahwa beda antara Anda semua ikut seminar dengan mengikuti program kami. Kalau mengikuti program kami, dalam kesehariannya Anda menemui kesulitan baik dalam hal mau mengembangkan jenis produk, mau mengembangkan resep, mau menanyakan apapun tentang cara memarketkannya, tentang cara misalnya menyajikan dalam catering sehat, apapun juga, tim coach Anda akan selalu siap memberikan training selama 9 bulan. Itu fungsi dan perbedaan antara seminar dengan program. Dalam resep untuk memasak ketudel menjadi berbagai macam mie maupun spaghetti, termasuk ide-ide peserta untuk menciptakan resep baru akan selalu mendapat support dari tim R&D kami. Jadi ketudel ini bukan hanya enak untuk menjadi masakan mie selera Nusantara, mie tipe Indonesia, mie tipe Chinese food, dan juga tidak ketinggalan bisa dibuat spaghetti. Semua resep-resep yang akan diajarkan nanti meliputi segala macam jenis mie, dan mungkin bila Anda semua peserta ingin menambahkan, ingin berkonsultasi untuk resep-resep yang ingin Anda ciptakan, kami juga siap mengajarkannya. Di sini saya akan memberikan saran tentang pengetahuan dalam pemilihan bahan untuk memasak yang dapat menghasilkan makanan lebih sehat. Artinya, karena kita tahu bahwa ketudel ini adalah sebuah produk solusi untuk jenis makanan yang digemari masyarakat, tetapi memenuhi syarat-syarat untuk lifestyle yang sehat. Maka dengan hal ini kita akan mengajarkan juga apa sih lifestyle yang sehat itu. Apa sih yang membuat Anda memasak bisa memenuhi kriteria menjadi sebuah sajian yang lebih sehat. Jadi salah satunya tips-tips yang akan kami ajarkan adalah dianjurkan untuk tidak memakai MSG dalam memasak. Sebagai gantinya, gunakan kaldu sayuran, ayam, daging sebagai penyedap. Jadi kita semua tahu ya, kalau MSG memang kurang baik untuk dipakai berkepanjangan. Jadi konsep daripada hidup sehat adalah semua kembali ke natural. Jadi kami juga sarankan Anda semua memakai produk-produk yang natural seperti sayuran dibuat kaldu, diberi bawang, itu juga sangat lezat sekali. Kaldu ayam, kaldu daging, itu akan menghasilkan produk yang jauh rasanya lebih gurih daripada menggunakan MSG. Minyak yang baik dan tidak jenuh adalah minyak kelapa atau minyak zaitun yang dikenal dengan olive oil.
Minyak zaitun sangat enak untuk menumis, tahan sampai suhu 200 derajat Celcius. Sedangkan untuk menggoreng gunakan minyak kelapa. Maksimum 3 kali digunakan dan harus diganti dengan yang baru. Jadi banyak orang agak rancu tentang pemilihan minyak ya. Kadang orang memilih minyak karena harganya. Karena oh ini made in mana? Negara yang lebih maju. Atau karena termakan dengan iklan-iklan. Jadi sebetulnya pemilihan minyak yang paling baik adalah minyak kelapa. Indonesia kaya akan kelapa, jadi minyak kelapa ini sangat mudah didapat dari produk Indonesia sendiri. Sedangkan minyak zaitun, olive oil, banyak orang yang juga mempunyai pengertian kalau minyak zaitun itu hanya untuk dressing, tetapi tidak baik untuk memasak. Padahal yang benar, minyak zaitun atau olive oil ini bisa tahan sampai suhu 340 derajat Fahrenheit atau sekitar 200 derajat Celcius. Dan itu sangat baik, sangat enak hasilnya kalau dibuat menumis makanan. Selanjutnya disarankan untuk menghindari processed food. Apa processed food itu? Misalnya sosis, nugget, dan lain-lain. Karena kandungan nutrisi dalam proses food itu sudah rendah. Karena kita tidak tahu dalam proses food apa yang dicampur di dalamnya, kita tidak pernah tahu. Sedangkan kandungan chemical ataupun aditif juga cukup variatif. Itu yang dinamakan kenapa proses food itu sangat rendah dengan nutrisi. Lebih disarankan untuk kita mengkonsumsi real food atau whole food, makanan yang masih berbentuk aslinya dan dalam keadaan segar. Misalnya ayam, daging, udang yang masih dalam bentuk aslinya. Sayur-sayuran juga dalam bentuk sayuran segar, bukan makanan dalam kaleng atau sudah diasinkan. Jadi definisi real food itu apa? Jadi kalau Anda makan real food itu artinya Anda memakan suatu makanan yang bentuk aslinya itu masih kelihatan seperti semula. Kalau ayam ya kita masih bisa mengenali ini ayam. Kalau daging kita masih mengenali ini daging. Kalau sayuran kita tahu kita makan sayuran apa. Jadi sayuran yang hanya cukup ditumis, dibuat sayur asam, dibuat apa aja itu namanya real food. Tapi kalau misalnya sudah menjadi sayuran dalam kaleng, itu kan proses food. Misalnya menjadi sayur asin, itu juga sudah proses food. Dan sangat disarankan kalau Anda ingin mengikuti lifestyle sehat, memilih sayuran organik adalah langkah yang bijaksana. Mengapa saya sarankan untuk konsumsi organik? Karena organik ini memang bebas pestisida ya. Jadi memang kalau kita mau belajar untuk hidup lebih sehat, saya sadar cost of living, biaya hidup akan jauh lebih mahal. Tetapi mindset yang harus kita pelajari ialah lebih baik kita berinvestasi di awal sejak kita muda. Jadi tindakannya adalah preventif, daripada kita mengobati waktu kita tua, kita banyak macam penyakit. Jadi di masa yang akan datang ini wellness adalah lebih ke arah prevention. Sedangkan untuk produk medical, penyembuhan itu akan dari waktu ke waktu lebih diturunkan.
Menghindari segala macam saus dan memakai rempah segar juga sangat disarankan dalam konsep real food. Indonesia sangat kaya akan berbagai macam rempah. Menggunakan rempah asli selain lebih sehat, masakan Anda juga akan lebih otentik. Mengapa kita harus menghindari jenis-jenis saus jadi? Saus jadi selain mengandung kadar gula yang tinggi, juga mengandung berbagai macam chemical. Jadi kembali lagi saya menjelaskan apakah itu real food ya. Jadi selain bahan bakunya yang real food, rempah, tambahan, penyedap semuanya juga kalau bisa yang asli, yang real. Kalau buat kita orang Indonesia mencari bahan untuk menyedapkan makanan kita itu sangat tidak sulit. Karena apa? Kita Indonesia kaya dengan berbagai macam rempah. Jadi kalau makanan kita ini terdiri dari bahan-bahannya yang masih asli, sayurannya masih segar, rempahnya juga mengambil dari rempah-rempah asli, ditambahi dengan bawang-bawangan, masakan kita jauh lebih nikmat, lebih lezat dan sehat. Selanjutnya, musuh terbesar tubuh sebenarnya adalah gula. Karena gula dapat menyebabkan ketagihan, inflamasi, gula darah naik dengan cepat, dan dalam waktu yang singkat akan drop ke level di bawah normal yang menyebabkan kita cepat lapar lagi. Karena itu sebaiknya menghindari gula untuk masakan Anda. Anda bisa menggunakan stevia alami, madu, kurma, molasses, maple syrup, coconut palm sugar, gula kelapa ya. Untuk menghindari gula berarti juga menghindari makanan dengan nilai GI yang tinggi, termasuk makanan dari tepung. Jadi mengapa tadi saya menjelaskan di depan untuk mengambil rempah yang asli? Karena kalau kita mengambil jenis-jenis bumbu jadi yang dalam bentuk dalam saset atau dalam botol, kita tidak tahu aditif apa yang ada di dalamnya, seberapa besar kadar gulanya. Jadi gula yang seperti yang tadi dijelaskan di sini itu sangat mengganggu tubuh kita. Jadi untuk masakan kita tetap bisa manis, saya menyarankan untuk menggantinya menjadi madu, kurma, stevia dan lain sebagainya itu. Jadi sebetulnya salah satu hal yang mungkin harus kita ngerti ya, kalau darah kita ini banyak gulanya, tubuh kita ini akan, kalau makan kadar gulanya akan naik, dan karena gula ini spike-nya cepat, nanti turunnya juga akan drop. Jadi kita akan cepat lapar. Dan efeknya selain tadi cepat lapar, kalau tubuh kita ini penuh dengan gula, kita ini kan selalu pingin ngemil. Karena apa? Karena posisi kita tadi gampang lapar. Dan ada efek satu yang mungkin kita juga tidak sadar. Kalau kita sudah tidak banyak mengandung gula di tubuh kita, lidah kita, perasa kita akan dari lidah. Lidah kita akan menjadi lebih sensitif. Karena itu dari waktu ke waktu kita akan semakin sensitif terhadap natural ingredient. Misalnya tadi sayuran, itu lidah kita akan merasa manisnya dari sayuran itu sendiri. Udang, daging, ayam, semua akan terasa jauh lebih gurih dan bisa lebih manis. Karena apa? Kita sudah tidak tercemar dengan gula, karena gula itu membuat juga lidah kita lebih menjadi kebal. Ini saya ada tips untuk membuat kaldu sebagai pengganti kaldu buatan ya. Untuk membuat kaldu ayam, daging,
sayuran yang lesat, bisa ditambahkan bermacam-macam bawang, misalnya bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bawang prei. Semakin banyak macam bawangnya, akan semakin enak. Selain itu, bawang juga sangat baik untuk kesehatan, dan juga boleh ditambahkan apel ataupun pear untuk menjadikan kaldu itu lebih manis. Sedangkan garam itu yang baik adalah garam yang masih pure. Garam yang baik di sini disebutkan Himalayan pink salt yang mengandung mineral yang tinggi, diambil dari pergunungan Himalaya. Atau sea salt. Mengapa garam Himalaya ataupun sea salt itu saya sarankan menjadi lebih baik untuk solusi pemilihan garam? Karena kebanyakan garam-garam industri itu sudah banyak aditif dan prosesnya. Sedangkan kita kembali lagi ke natural kan. Tadi kalau natural itu adalah kita semaksimal mungkin menggunakan sumber daya yang betul-betul dari alam. Jadi kalau sea salt dan Himalayan pink salt ini masih belum ada melalui proses industri tertentu. Menggunakan merica hitam juga jauh lebih baik daripada menggunakan merica putih. Di sini merica hitam itu antioksidannya juga jauh lebih banyak, dan saya juga di sini ada memberikan perbandingan antara garam biasa dan Himalayan salt ataupun kegunaan dari merica hitam yang saya sebutkan satu-satu di sini ya. Kalau table salt itu artinya garam industri. Garam industri itu adalah di sini dijelaskan purified, a process that involves recrystallization at over 1200 degree Fahrenheit. Jadi sudah betul-betul dipanaskan tinggi sekali. 97,5 sodium klorid, 2,5 aditif. Jadi sudah mengandung aditif. Jadi juga depleted of its natural mineral. Jadi natural mineralnya juga sudah banyak hilang. Includes anti-caking compounds, jadi juga di banyak additional ingredients-nya. Likely contains iodine and or is fluoridated, particularly in non-US countries. Sedangkan kalau Himalayan salt contains of 84 essential minerals required by the human body, 85 sodium chloride, 15 trace minerals, a good source of magnesium in which 80% of the individuals are deficient, promotes a healthy pH balance of the cells, helps regulate blood sugar levels, helps regulate the body's natural sleep cycle. Nah, ini adalah perbedaan antara garam industri dan Himalayan pink salt. Sedangkan benefit daripada merica hitam adalah improving digestion, relief menstruation pain, improve kidney function, improve liver function, treats teeth and gum problems, help cure vitiligo, combats arthritis, raise hydrochloric acid level, healthy skincare against insect bites, relieves muscle pain, fight respiratory disease, blood purifier, healthy brain and heart, fight cancer, support digestion. Source-nya health benefits program. Selanjutnya, untuk memasak supaya tiap-tiap bahan yang dimasak lebih terasa, maka sebaiknya ditumis per jenis dan dibubuhi sedikit garam Himalaya dan
merica hitam supaya lebih gurih. Dengan campuran bermacam-macam bahan yang mempunyai aromanya sendiri-sendiri. Tidak diperlukan banyak saus ataupun bumbu karena keaslian bahan untuk memberikan aroma dan kelezatannya masing-masing. Jadi maksudnya bagaimana di sini? Jadi saya menuliskan resep-resep untuk Anda nantinya. Saya mengajarkan Anda untuk menumis satu persatu jenis sayuran ataupun daging, ikan, udang, apapun itu saya tumis satu persatu. Sebetulnya memang agak repot sih, agak ribet sih. Tapi tujuannya apa? Dengan kita memasak satu persatu dari bahan dasarnya kita, nanti timbul di masakan kita itu, kita akan merasakan perpaduan antara setiap jenis bahan baku itu lebih terasa. Jadi akibatnya masakan kita menjadi lebih kaya akan rasa. Itu yang membuat makanan kita menjadi lebih enak. Selain itu, dengan menumis satu persatu dan ditambahkan dengan garam dan merica, meskipun cuma bawangnya ataupun sayurannya satu persatu dengan ditambahkan garam dan merica, rasa aslinya akan juga lebih keluar dan lebih gurih. Itu adalah salah satu tips untuk membuat masakan Anda jauh lebih nikmat tanpa adanya banyak macam saus ataupun bumbu-bumbu jadi yang ada. Memasak sebaiknya juga memperhatikan peralatan yang akan dipakai untuk memasak. Sebaiknya jangan menggunakan metal karena kita tidak tahu campuran metal yang dipergunakan. Kalau menggunakan metal grade tinggi memang oke. Lebih amannya gunakan peralatan dengan menggunakan kaca, bahan baku kaca, atau kalau peralatan yang untuk mengaduk, gunakan dari kayu. Jadi misalnya Anda ingin menumis atau memasak, gunakan panci kaca. Karena metal ini kita tidak tahu ya, campuran logam yang ada untuk membuat metalnya itu sampai sedemikian berapa persennya itu kan kita tidak tahu. Karena metal yang betul-betul bagus dan memenuhi syarat kesehatan itu sebetulnya very high grade dan harganya sangat tidak ekonomis. Jadi karena itu solusinya untuk tetap sehat dan tetap mempertahankan budget, kita masih lebih memilih memakai peralatan daripada kaca atau gelas. Sedangkan untuk mengaduk sutilnya lebih baik memakai dari kayu. Karena Ketuda sudah mengandung nutrisi yang memadai, resep yang dianjurkan di sini kuantiti protein ayam atau udang boleh disesuaikan dengan budget harga yang akan dijual. Jadi dalam resep yang akan dibagikan dan diajarkan nantinya, itu memang kita memberikan berbagai macam tambahan hanya untuk kelezatan. Tetapi tergantung dari Anda sendiri, Anda akan memasarkan Ketuda mie Anda di level masyarakat yang bisa menerima harga berapa. Nah, itu budgetnya juga bisa disesuaikan.